Kabupaten Muaro Jambi membangun. Muaro Jambi terus berbenah, menggali setiap potensi dan didukung segala sumber daya. Tak lelah melewati jalan panjang yang tiada henti sebelum terwujudnya visi menuju Muaro Jambi tuntas. Tertib, unggul, nyaman, tentram, adil, dan sejahtera. Berbagai bidang pembangunan telah dilaksanakan dan hasilnya pun telah dapat dibuktikan. Namun demikian, hendaknya tidak cepat berpuas diri, karena kesemuanya perlu diakselerasi dan ditingkatkan. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di masyarakat Desa Manis Mato. Yang pertama, masalah pendidikan. Pendidikan kami di sini SD cuma mempunyai 1 orang guru pegawai negeri dan 5 orang guru honor. Kalau untuk dana di rumah sakit mungkin memang bisa ditanggung. Tapi yang di Desa Manis Mato ini karena jauh dari pusat, dari perkotaan, jadi untuk transportasi kami sangat minim. Jadi harapan kami di sini, harapan kami untuk Desa Manis Mato, kami mohon kepada Ibu Bupati, Ibu Masna, kami minta tolong agar kami di Manis Mato, kami diberikan ambulans atau transportasi untuk pada saat merujuk pasien apabila kami butuhkan untuk dirujuk ke Jambi, Ibu. Mohon kiranya kepada pemerintah khususnya itu membuatkan kami tempat penjualan, sentra pemasaran atau sentra industri kecil yang ada di Muaro Jambi ini. Jadi ketika ada di situ sentra, jadi para perajin itu bisa masuk di situ menjual hasil-hasil usaha mereka, terutama usaha-usaha kecil ini. Kita di sana bisa standby, artinya setiap tamu-tamu yang ada di Provinsi Jambi, setiap orang-orang yang datang, baik itu akan ke Jambi atau pulang ke Jambi, akan dia membeli oleh-oleh khas daerah. Karena salah satu saat ini yang menjadi oleh khas daerah dari Jambi itu adalah dodol nanas. Ya, kami mohon kepada Ibu Mesna Musro untuk bantu alat yang lebih untuk menghasilkan panen kami lebih maksimal, itu seperti traktor. Kemudian kalau ada itu mungkin kami lebih daripada itu untuk makan, dan juga kalau ada alat-alat seperti itu mungkin kami bisa untuk mata pencarian. Kami semua petani bisa jaya dan juga bisa menstabilkan perekonomian kami sebagai petani. Bersama Dana Desa kami kembangkan wisata alam Danau Tangkas ini. Alhamdulillah walaupun belum begitu maksimal, tapi ini sudah mulai berjalan. Harapan kami ke depannya ketika Danau Tangkas ini nanti berkembang sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan, tidak menutup kemungkinan ini akan berdampak baik bagi seluruh warga Desa Tanjung Lanjut, dan akan mendapatkan pula pendapatan asli desa untuk desa kami yang nanti akan kami pergunakan untuk pembangunan desa. Yang muda yang mana? Yang muda Oh, pada kecil ya? Baru tinggi-tinggi ya? kan? Ada perhatian dengan masyarakat desa apa yang diharapkan oleh anak-anak kabur.
Jadi sekarang alhamdulillah Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jambi sudah membuat data yang baik, database tentang penyandang disabilitas ini yang berjumlah saat ini 217 orang. Nanti kita akan berikan penanganan khusus. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak ini harus dipelihara oleh negara, dan pemerintah Kabupaten Bogor Jambi sebagai bagian dari negara Indonesia ini juga harus bertanggung jawab. Dan nanti di perencanaan tahun depan ini akan lebih komprehensif kita siapkan. Di samping dengan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di tahun 2020 ini. Bagaimana orang tua anak-anak ini mengasuh beliau, dan ini perlu campur tangan pemerintah di dalamnya. Kita juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak agar menjauhi narkoba dan kemudian kita dapat menjaga kualitas sumber daya manusia kita ke depan. Wabah COVID-19 mengakibatkan beberapa pembangunan terhenti dan perekonomian masyarakat terganggu. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan pemetaan dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, sehingga program jaring sosial yang akan digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Mari kita wujudkan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi yang bersinergi dan berkualitas guna menuju Muaro Jambi Tuntas 2022. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya bagi usaha kita bersama dalam mewujudkan Muaro Jambi Tuntas 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Muaro Jambi, Haja Mas Nabusro SE. Sudah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk tahun 2020, bukan berarti saya kecil hati walaupun maju saya tidak dapat apa-apa. Ada yang belum terakomodir atau lebih suka berubah lagi yang seperti itu. Jadi mana yang belum terakomodir kita jadikan prioritas lagi untuk tahun berikutnya. Kalau bapak-bapak mau dapat bantuan dari dinas teknis, bukan hanya bantuan, masukkan di prioritas kabupaten, kecamatan, masuk di kabupaten, pasti pada dinas. Alhamdulillah Desa Kuning tadi ada di tahun 2020 dapat satu ramban beton. Letak jalan di ramban beton itu mungkin ada sedikit masalah tentang tempatnya. Saya nggak bisa selesai itu bagus lah. Aman tapi kita punya rajo ya kan. Nah itu. Jadi menurut sekalian perlu saya sampaikan bahwa penyusunan SPJS itu adalah suatu perencanaan desa yang sifatnya dia terintegrasi antara kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Kak Bapak, kami kalaupun nak dimarah diingatkan dapat seperti program masuk dan berjalan. Tapi sungai tempat bermain kita. Kami ucapkan selamat datang di tempat ini. Tanjung Mulia, Kecamatan Barat Selatan. Tempat saya 1 kali 24 jam hidup lampu jalan. Yang miris lagi malamnya mati, siang hidup lampu jalan. Kami tetap mencari alternatif di luar APBD dengan mengajukan permohonan hibah ke Pemprov DKI untuk lampu jalan bekas Pemprov. Sebagai catatan dari saya, untuk dokter merupakan prioritas. Setuju? Dari PU atau dari mana? PU Kami akan mendiskusikan ini kepada pimpinan kepala dinas terkait dengan pelaksanaan secara realnya di lapangan terkait dengan penempatan dokter ini, sehingga ke depan mudah-mudahan bisa standby selama 1 minggu itu full di kita. Amin. 2020 yang sudah dialokasikan untuk Kecamatan Barat Selatan. Simpang Desa Budaya Unit 8 Desa Tanjung Sari Unit 22 Jalan Poros. Jalan Poros itu sesuai dengan program Ibu Bupati untuk dilanjutkan. Seandainya bisa menganggarkan tentang alat berat, artinya satu alat berat satu kecamatan Barat Selatan, insya Allah mudah-mudahan jalan kita ini akan terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan kawan-kawan dari OPD yang lain termasuk camat selalulah membuat program itu menyangkut kepada SDM yang ada. Demikian
Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Dan juga kami harapkan setelah TMP terhitung jadi KDS, kami mohon RPJMDes-nya segera diselesaikan. Karena setelah dilantik 3 bulan harus dirampungkan. Monggo Pak. Kami mohon kepada setiap OPD untuk jangan mengedepankan ego sektoral. Kenapa begitu? Mohon maaf Bapak Ibu OPD, kami sudah melaksanakan musrenbang desa setiap tahunnya untuk program tahun berikutnya. Beberapa OPD-nya juga tidak bisa mengakomodir kalau anggaran tidak ada. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, Bapak-bapak kepala OPD, Bapak-bapak ranking lagi. Dari usulan itu mana yang prioritas? Prioritas yaitu usulan ini disampaikan kepada APBN, kegiatan pembangunan turap sungai Batanghari, mungkin dapat semua tengok di situ, yaitu untuk desa Penyengat Olak, Senaung, Sembubuk, dan terus ke depannya. Jalan, normalisasi, dan jalan lingkungan Pak. Semua pekerjaan ada berjumlah sekitar 9. Jalan usaha tadi disebut kalau seandainya dibuat di situ banyak, yang awalnya biayanya agak banyak, mungkin dengan jalan tersebut mungkin biayanya akan lebih berkurang. Jadi hasil produksi pertanian bisa dikembangkan. Bisa-bisa kawasan kami tersebut bisa menjadi sebuah penyaluran. Kami ini termasuk desa yang tiap hari itu dilalui Bupati dan seluruh kepala OPD ini. Tiap hari bisa lewat Sangat Bandung. Ini berhubungan sama Haltibis Pak. Jadi Haltibis ini kami desa Kedemangan, desa Sangat Bandung ini sudah dapat Halti Pak. Jadi ini kepada siapa kami mengadu. Tahun 2021 sebelum tahun 2022 mudah-mudahan Taman Jalko itu nanti tuntas. Kami siap dari kiri kanan karena tempat kami itulah tempat basah, tidak akan pernah kering, tetap jadi datuk. Baik, bukan kampak sembarang kampak, tetapi kampak pengolah kayu. Saya ini bapak-bapak bukanlah bata sembarang bata, tetapi bata bercampur Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau tahun 2020 ini, kegiatan yang ada dari APBD 2 adalah pengadaan itik dan pengadaan ayam buras. Oke, jadi di sini kan narasumber sudah ada semua, silakan nanti ditujukan langsung kepada narasumbernya ya. Datuk, mari silakan Datuk dari tadi. Kami kasih kesempatan pertama. Jadi ada 4 perusahaan yang di wilayah desa, di luar wilayah desa Parit, tapi masalah desa Parit. Masalah pemberitahuan bahwasanya kadang ada pembangunan dari kabupaten yang kami tidak tahu kalau ada bangunan, cuma tidak tahu itu dari mana atau dari siapa. Terutama di desa-desa yang di Sungai Gelam bagian timur, yaitu kaitan Puskesmas Bapak Ibu. Karena Puskesmas dari tahun 2018 ini bahasanya sudah ketok palu. Tahun 2019 itu dibangun atau direhab? Dibangun baru. Oh, berarti memang dari belum ada jadi bustu. Nah, sekarang kondisinya petugasnya belum ada sama sekali. Jadi hanya gedung kosong ya. Baiklah. Berarti ini satu masalah yang akan nanti saya bawa ke kepala dinas. Terima kasih dan selamat dulu Datuk-Datuk Kades yang sudah mendapatkan jatah atau pembangunan di desanya tahun 2020. Yang kedua, pesan saya kepada Datuk-Datuk Kades itu jangan bosan untuk mengusulkan proyek-proyek yang akan datang dan akan dilaksanakan, nanti akan kita usulkan dan akan disetujui. Karena kebanyakan ini kalau memang kegiatan-kegiatan dia yang diusulkan tidak disetujui, dia jadi lemah, jadi lesu. Jadi itu kita harapkan itu tetap. Kalau memang tahun ini tidak dapat diusulkan, tidak dimasukkan, tahun depan dimasukkan lagi, terus gitu. Jadi sehingga lambat laun yang diusulkan itu akan masuk juga, gitu ya. Jadi pesan saya itu jangan bosan kepada Datuk Kades.
diberikan perawatan. Forum perangkat organisasi daerah, kami sadar bahwa tanpa ridho dan keberkahan darimu ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu kami memohon ridho dan keberkahan darimu ya Allah. Dari hasil musrembang yang telah dilaksanakan pada masing-masing kecamatan, usulan pembangunan serta infrastruktur masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini patut dimaklumi mengingat infrastruktur merupakan pergerakan kuat nadi perekonomian wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Junaidi SPMI. Kami minta dengan tegas Bappedan untuk bisa menegaskan kepada UPD itu supaya menangkap usulan skala prioritas kami setiap kecamatan, ada penampungannya, ada realisasinya di dalam program UPD itu. Terima kasih. Dari 2020 sampai dengan 2021 itu mungkin saya dibantu untuk menangani masalah kontrak rumah beserta pelengkapan. Jadi ada 5 ditambah 1 batas wilayah. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembangunan jembatan duplikat Muaro Gede, saya takutnya kalau tidak kita masuk ya kok terlaksana tahun ini yang ketiga. Dari sembilan kegiatan ini sudah masuk prioritas ya, mungkin sudah kami sampaikan ya. Ini mohon bantuan direalisasikan. Jembatan menuju ke daerah Tanjung Johor itu. Jadi yang jadi pertanyaan pula bahwa ada musrembang atau diprioritaskan. Nah ini perlu kita sampaikan. Jadi seluruh kecamatan meminta pemerataan pembangunan infrastruktur. Keterwakilannya sampai desa satu infrastruktur. Itu sudah umum seluruh kecamatan. Itu imbauan Pak PU nanti tolong perhatikan. Pembangunan ini arahnya adalah untuk ke masyarakat semua. Kami harap minimal angka daripada dari kegiatan kita dari APBD ini minimal 70% Pak untuk ke pembangunan ke partisipatif. Artinya memang usulan kita memang dari bawah ke atas. Dia memandang itu lebih makro, lebih besar. Itu yang perlu kita simpulkan. Tapi percayalah Bapak-Bapak sekalian bahwasanya Ibu Bupati itu konsen sekali terhadap pembangunan di desa. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus juga disentuh karena terkait dengan kebutuhan kabupaten, kepentingan kabupaten. Pada kesempatan hari ini kami minta kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan dokumen-dokumen batas desa yang pernah diselesaikan yang juga pernah disepakati kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan desa-desa yang belum ditetapkan dengan peraturan bupati tentang batas desanya. Kita akan usulkan begitu. Namun hal itu menjadi prioritas kebutuhan masyarakat itu bisa ditangkap oleh kawan-kawan OPD. Itu yang mempercayai demokrasi dari pendekatan tadi. Oke, selanjutnya kita dengar tanggapan dan closing statement dari kawan-kawan SPU. Keterbatasan daripada anggaran ataupun dana itulah yang membuat tidak semua terakomodir oleh Dinas PUPR selaku leading sektor daripada pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Mendukung 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan mempedomani tema rencana kerja pemerintah serta memperhatikan tema pembangunan pemerintah Provinsi Jambi melalui tema pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021 yaitu percepatan pemulihan perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi, pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan Kabupaten Muaro Jambi akan diarahkan kepada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur kewilayahan,
pengelolaan potensi sumber daya alam pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan wilayah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Muaro Jambi, dan pemantapan tata kelola pemerintahan dengan mempedomani perubahan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan program dan kegiatan dari berbagai unsur dan urusan. Pada tahun 2021, Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan 148 program dan 311 kegiatan dengan kemampuan pendanaan APBD 2021 sebagai berikut. Pendanaan tersebut akan tersebar pada 41 perangkat daerah berdasarkan urusan antara lain urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintah umum. Dengan persentase alokasi anggaran berdasarkan urusan sebagai berikut. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 58%. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 6,4%. Urusan pilihan 8,3%. Unsur pendukung urusan pemerintahan 7,2%. Unsur penunjang urusan pemerintahan 16,5%. Unsur pengawas 0,7%. Unsur kewilayahan 2,6%. Unsur pemerintahan umum 0,3%. Melalui arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas SDM yang unggul melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan angka pengangguran melalui pengembangan sumber daya daerah, percepatan pemulihan perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, berkualitas, dan partisipatif berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Adapun target sasaran makro pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2021 antara lain angka indeks pembangunan manusia, capaian IPM sebesar 70,26 akan dicapai melalui program yang mendukung peningkatan umur harapan hidup, pendapatan per kapita, dan angka harapan lama sekolah. Laju pertumbuhan ekonomi. Capaian pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui program yang mendukung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang laju investasi daerah. Tingkat pengangguran terbuka. Capaian tingkat pengangguran terbuka hingga 4,2% akan dicapai melalui program yang mendukung pada sektor peningkatan kualitas SDM dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Persentase angka kemiskinan. Capaian angka kemiskinan hingga 3,85% akan dicapai melalui peningkatan pemberian perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin
yang membutuhkan dan tepat sasaran. Penuntasan rasio elektrifikasi desa pada Kabupaten Muaro Jambi menjadi 100%, mendukung BNNP dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kesenjangan antar wilayah. Capaian penurunan kesenjangan antar wilayah mencapai 0,32 akan dicapai melalui upaya menciptakan peningkatan iklim investasi melalui kepastian hukum dan kemudahan perizinan. Penyiapan regulasi sistem layanan perizinan yang prima dalam mendukung percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan dan pengembangan konektivitas terhadap sistem jaringan regional, meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, serta integrasi infrastruktur yang berorientasi kepada kawasan pengembangan komoditi unggulan. Ibu Bupati! Ibu Bupati!